Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Debbie Safitri Lubis. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebab jatuhnya kabinet. Penyebab jatuhnya kabinet yang pertama dikarenakan rendahnya tingkat popularitas Gus Dur. Dengan beberapa keputusan yang kontroversial menuai banyak kritik, membuat Gus Dur bukan sosok yang populis. Bahkan ketika masa 100 hari pemerintahannya pun, tingkat popularitas Gus Dur sudah melorot jauh dari tingkat sebelumnya. Sebagian kalangan menganggap Gus Dur adalah tokoh nasional yang diakui kecemerlangannya. Sebagai sosok utama di kalangan Nahdiyin basis masa keagamaan organisasi Nahdlatul Ulama, Gus Dur memang disegani kepemimpinannya. Tapi sebagai seorang negarawan yang harus arif dalam membuat kebijakan, Gus Dur diragukan kemampuannya. Yang kedua itu karena tidak memiliki basis politik yang kuat di parlemen, MPR atau DPR. Gus Dur bukanlah tokoh dari partai yang memenangkan pemilu. Partai yang mengusungnya pada saat itu PKB, bukan partai dengan suara terbanyak. Proses terpilihnya Gus Dur adalah hasil dari lobi-lobi politik yang akhirnya membuat Gus Dur terpilih sebagai presiden. Akibatnya, dalam kabinet pemerintahan yang dibentuk oleh Gus Dur, ia terpaksa merengkuh semua partai tanpa melihat kesamaan platform, visi atau misi dengan dirinya. Dengan gaya Gus Dur yang ceplas-ceplos, membuat banyak pihak yang awalnya menunjukkan dukungan, simpati berubah menjadi antipati. Puncaknya, Gus Dur dilengsarkan oleh MPR dan dipaksa keluar dari Istana Negara hanya dengan celana pendek dan kaos singlet. Sebelumnya, Megawati Soekarno Putri pernah menjabat sebagai wakil presiden pada tahun 1999 sampai 2002 dan sebagai Presiden Republik Indonesia dari tahun 2002 sampai 2004. Track record Megawati selama memimpin Republik Indonesia yang hanya selama 2 tahun yaitu 1. Mendirikan Lembaga Pemberantas Korupsi KPK pada tahun 2003. Karena Megawati Soekarno Putri melihat institusi jaksa dan Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tak mampu. Namun, jaksa dan Polri sulit dibubarkan, sehingga dibentuklah KPK. Yang kedua, untuk menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua, karena dianggap melanggar aturan internasional tentang AMDAL, dampak lingkungan. Lantas anehnya, kemudian aktivitas Freeport dibuka kembali di masa rezim SBY JK. Ketiga, untuk menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltek di Blok Natuna Kepri. Anehnya, kemudian kontrak Natuna disambung kembali oleh SBY JK, diberikan kepada ExxonMobil. Yang keempat, untuk menghentikan kontrak pertambangan migas Caltek di Riau Daratan. Anehnya, kemudian kontrak migas Riau disambung kembali oleh SBJK dan diberikan kepada Chevron. Yang kelima, membubarkan BUMN terkorup pada masa itu, yaitu Indosat, karena merugikan negara puluhan triliun dan banyak praktek ilegal di Indosat. Aset dari pembubaran BUMN korup Indosat kemudian dipakai untuk membayar hutang negara yang saat itu jatuh tempo. Kemudian sebagai ganti Indosat, dibuat lembaga yang lain yaitu Satelindo. Keenam, menangkap 17 jenderal korup termasuk jenderal ketua PBSI yang dicokok langsung saat Thomas Cup di Singapura dan menangkap ketua Partai Golkar Akbar Tanjung yang terlibat korupsi dana JPS senilai 40 miliar rupiah. Dampaknya, pada pemilu berikutnya Megawati dijegal Black Campaign buatan Golkar sebagai balas dendam dari para jenderal dan Partai Golkar. Ketujuh, Megawati membawa Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Berani menghentikan hutang baru. 8. Menangkap 21 pengemplang BLBI antara lain David Nusa Wijaya, Hendrawan Natang Latif, Uung Bursa, Prayogo Pangestu, Samsul Nur Salim, Hendra Raharja, Sutwikatmono Abdul Latif, dan sebagainya. BLBI dikucurkan oleh Soeharto tahun 1996 sebesar 600 triliun. Namun, dalam masa rezim SBY JK, para pengemplang BLBI tersebut diundang ke istana oleh SBY dan JK pada tahun 2007 dengan istilah gelar karpet merah. Undangan jauhan makan dan lepaslah para pengemplang yang merugikan negara tersebut. 9. Mega mengeluarkan Kepres No 34 tahun 2004 tentang penerbitan bisnis TNI, di mana para TNI sering dipakai untuk membackup illegal logging dan kejahatan lainnya. Ditindak tegas dengan pemecatan ditambah kurungan penjara. 10. Mendirikan Akademi Intelijen yang pertama di Indonesia.
11. Melakukan pembangunan infrastruktur yang vital setelah pembangunan berhenti sejak 1998. Di antaranya tol Cipularang, Cikampek sampai Bandung, sekaligus dalam rangka peringatan KAA. Jembatan Surabaya-Madura, Suramadu, tol Cikunir, rel ganda kereta api. Dimulainya membenahi sistem transportasi dengan busway di Jakarta. Selanjutnya, jembatan Suramadu rampung pembangunannya setelah Mega selesai menjabat. 12. Mengembalikan proporsi pendapatan gas arun sebagian besar kepada rakyat Aceh dengan status daerah otonomi khusus dan menangkap petinggi GAM dan anggota GAM yang sering melakukan pembakaran dan penerikan pajak tidak sah. Dengan melibatkan wartawan dan jurnalis untuk pengecekan pelanggaran HAM, berhasil membebaskan turis yang disandera GAM. Sepertinya, Ibu Megawati sudah lama memikirkan Aceh, dan pidato Ibu Presiden Cut Nyak Megawati di Aceh menggelegar di siang bolong, membangunkan dan memberikan harapan bagi rakyat Aceh. Namun pada sisi lain, banyak juga hal yang gagal dicapai Megawati dalam masa pemerintahannya. Salah satu hal yang paling mencolok dalam pemerintahan Megawati Soekarno Putri adalah tentang maraknya privatisasi BUMN. Kebijakan privatisasi BUMN secara umum dapat diartikan bahwa kepemilikan BUMN oleh negara dihilangkan atau paling tidak diminimalisir karena kepemilikan atau pengelolaan berpindah ke tangan swasta. Kepemilikan publik berubah menjadi kepemilikan privat. Hal ini dapat dikatakan menyimpang karena pada dasarnya BUMN adalah salah satu sarana pemasukan kepada negara yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Penyimpangan ini terjadi misalnya dalam keadaan privatisasi PT Semen Gresik dan PT Indosat. Privatisasi juga banyak dikecam karena dipandang merugikan negara triliun rupiah akibat harga jualnya yang terlalu murah. Keputusan pemerintah pada waktu itu untuk menjual PT Semen Gresik dan PT Indosat sebagai cara cepat untuk mendapatkan dana segar guna menutupi defisit APBN cenderung tidak menunjukkan langkah strategis ke depan yang ingin dicapai pemerintah dalam konteks perencanaan pembangunan, khususnya di sektor industri. Privatisasi tersebut juga sangat elitis dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam hal kepemilikan saham. Banyak kalangan menilai pemerintahan Megawati gagal, walaupun Megawati berpendapat bahwa ia hanya meneruskan pemerintahan Abdurrahman Wahid sehingga tidak optimal. Kegagalan itu dapat dilihat dari aksi-aksi mahasiswa yang mengkritisi pemerintah Megawati. Saat itu menunjukkan eskalasi. Protes mahasiswa menyangkut praktik KKN yang diindikasikan semakin marak, privatisasi BUMN yang semakin intensif, penanganan WLBI yang terkesan kian longgar, serta harga-harga barang yang membumbung. Hal ini juga terkait dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM dan kemudian disusul kenaikan TDL dan telepon sehingga kehidupan khususnya kaum bawah menjadi susah. Tanpa disimpulkan, kegagalan dapat pula terlihat dengan penurunnya suara PDIP pada pemilu 2004 dan kegagalan Megawati untuk terpilih menjadi presiden pada periode berikutnya. Hal ini adalah indikasi kepercayaan rakyat yang menurun dengan melihat penyelenggaraan pemerintah sebelumnya. Masalah-masalah lainnya bisa dijelaskan sebagai berikut. A. Kinerja Megawati dalam memimpin pemerintahan tahun 2001 sampai 2004 memang tidak bisa membuktikan kepada publik bahwa ia memiliki kesamaan kapasitas dengan gaya kepemimpinan Bung Karno. B. Kekecewaan simpatisan partai dari kalangan wong cilik terhadap anggota-anggota parlemen yang tidak mengesankan layak wakil rakyat. C. Buntut kasus pengesahan pelantikan kepala daerah. Contohnya aksi pemecatan terhadap kader PDI Perjuangan di Sumatera Selatan dan Riau akibat sinyalemen pembelontan dan menerima suap dalam pemilihan gubernur, dan dilanjutkan dengan sikap Megawati yang enggan melantik gubernur terpilih. D. Kecenderungan Megawati tidak merestui gubernur terpilih bila di luar kehendak pimpinan PDI Perjuangan Jakarta. Atau yang paling anyar adalah peristiwa kekerasan massal di Tegal sebagai buntut kekecewaan kader PDI Perjuangan atas kekalahan di dalam pemilihan kepala daerah pada 19 Januari 2004. E. Sifat Megawati yang pendiam dalam memimpin pemerintahan sebenarnya jelas-jelas tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Dan dalam pemilihan presiden yang
Kedua, hendaknya Megawati tidak lagi mengulangi sikap di tahun 1999. F. Penyalahgunaan kekuasaan dan korup. Ini karena maraknya praktek penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku korup di dalam tubuh birokrasi pemerintah. Fakta ini bukan sekedar tudingan, karena berbagai laporan resmi dari institusi pengawasan keuangan dan lembaga-lembaga internasional SING mengemukan indikasi kuat bahwa negeri ini masih merupakan negara. G. Diskriminatif dan vested interest, dua hal yang sebenarnya paling diharamkan dalam usaha mewujudkan good governance. Praktis apa yang terjadi pada saat ini adalah berkembangnya fenomena building block bagi kepentingan partai-partai politik dalam birokrasi pemerintah. Gejalanya pun sudah nampak ke permukaan. Misalnya, dengan memanfaatkan kedudukan di birokrasi, ada kecenderungan di kalangan birokrat yang juga politisi partai politik di dalam birokrasi pemerintah. Gejalanya pun sudah nampak ke permukaan. Misalnya, dengan memanfaatkan kedudukan di birokrasi, ada kecenderungan di kalangan birokrat yang juga politisi partai tertentu untuk memberikan keuntungan kepada partai politik secara ilegal. H. Mengeluh dan mengalahkan masa lalu. Megawati kerap kali melontarkan keluhan, menuding, dan mengemukakan apologi sebagai kesalahan masa lalu, ketika situasi ekonomi, politik, dan keamanan belum menunjukkan perbaikan. Keluhan dan apologi itu seolah-olah sudah menjadi senjatanya di dalam menghadapi tahapan kritik dari publik. Bidang ketahanan dan keamanan, ukuran keberhasilan atau kegagalan menjadi sangat penting dalam mengevaluasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di satu pihak, kedudukan Presiden SBY memiliki legitimasi dan kredibilitas yang cukup tinggi. Di pihak lain, Presiden SBY telah berupaya merealisasikan sebagian janji-janji dalam berbagai program pembangunan nasional.